Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga saat ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian kita membahas sirah, yaitu perjalanan hidup junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan tentang pergantian tampuk kekuasaan di kota Makkah. Setelah dikuasai oleh anak-anaknya Nabi Ismail, maka kekuasaan di kota Makkah beralih kepada orang-orang Jurhum, yang kemudian kekuasaan Jurhum pun digantikan oleh kekuasaan Khuza'ah, sampai kemudian kekuasaannya Khuza'ah digantikan oleh keluarga atau kabilahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang Quraisy. Pada pertemuan yang terakhir juga kita telah jelaskan beberapa sisi buruk dari masyarakat jahiliyah. Jadi masyarakat jahiliyah namanya jahil. Jahil itu artinya jauh dari ilmu, jauh dari ilmu agama. Sehingga banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Walaupun di tengah-tengah mereka masih ada kebaikan, ya, tapi keadaan mayoritas mereka diselubungi dengan kegelapan, diselubungi dengan kedoliman, diselubungi dengan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama, yang paling utama dari sisi gelap masyarakat jahiliyah tidak lain dan tidak bukan adalah kesyirikan. Mereka bergelimang kesyirikan, baik itu dalam bentuk penyembahan berhala. Mereka memiliki Latta, ya, berhala yang bernama Latta, Uzza, Manat. Dan bahkan sebagaimana kita sebutkan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, di sana ada lebih dari 300 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Saking banyaknya tuhan-tuhan mereka. Bukan hanya itu saja bentuk kesyirikan mereka. Mereka biasa melakukan perdukunan. Ya, kalau ada apa-apa datang ke dukun, datang ke tukang ramal. Jadi kalau ada kaum muslimin yang sekarang masih suka datang ke dukun atau tukang ramal, ini pada hakikatnya dia mengikuti jalannya orang-orang jahiliyah. Ini hati-hati Bapak dan Ibu. Ya, Nabi SAW mewanti-wanti orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal, ini tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Kata beliau alaihissalam, man atakahinan au arrafan falam tuqbal sholatuhu arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi, ya, dukun atau tukang ramal, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Maksudnya 40 hari 40 malam dia sholat itu nggak dapat pahala, rugi. Kalau dia membenarkan ucapan dukun tadi, maka dia telah keluar dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man atakahinan fasaddaqahu, ya, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia membenarkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini praktek jahiliyah. Kemudian juga mereka melakukan tatayur. Tatayur itu menganggap sial dari suatu gejala. Ya, kebanyakannya mereka melihat kepada burung tertentu. Jadi kalau misalnya ingin pergi, misalnya ingin melakukan safar, perjalanan jauh. Bangsa Arab ini senang melakukan safar, perjalanan jauh untuk berdagang. Mereka lihat dulu, ada burung, kalau burung ini terbang ke kanan,
kita jalan. Jadi perjalanannya ditentukan oleh gerakan burung. Kalau burungnya pergi ke kiri, berarti kita menunggu dulu. Ya, ini namanya tatoyur. Menganggap sial sesuatu karena dia melihat gejala-gejala tertentu. Sama kalau seperti kita, sebagian orang tidak mau menikahkan anaknya di bulan Suro atau di bulan Muharram. Ini pada hakikatnya sama dengan apa yang terjadi di masa jahiliyah. Mereka menganggap ada waktu-waktu sial. Demikian juga masyarakat jahiliyah ini sangat percaya dengan jimat-jimat, Bapak dan Ibu. Mereka menganggap ketika menggantungkan sesuatu, ya, entah itu kalung dari tembaga atau yang sejenisnya, mereka menganggap ini bisa menangkal penyakit. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, dia telah terjatuh pada kesyirikan. Nah, ini kebiasaan jahiliyah, jangan dibawa ke masa kita. Alhamdulillah Allah telah berikan hidayah Islam kepada kita. Maka kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ini hendaknya kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, keburukan masyarakat jahiliyah, mereka memiliki fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Ya, kalau ada yang mati di tengah-tengah mereka, itu bisa terjadi peperangan. Ya, fanatisme yang tidak ada dasarnya. Oleh karena itu kita jangan juga seperti masyarakat jahiliyah. Bahkan terkadang, mohon maaf, kadang kalau masyarakat jahiliyah itu masih mending. Yang mereka bela itu keluarga. Kalau di zaman kita yang dibela itu apa? Sesama fans klub bola. Ya. Atau satu sekolah, satu geng. Wah, ada anak sekolah kita, ayo kita serbu. Ya. Lebih parah. Kalau mereka masih memiliki hubungan kekeluargaan, wah keluarga saya diganggu, masih wajar. Kalau zaman sekarang gara-gara bola, ya, fanatisme kebolaan, ya. Sampai kemarin Persija sama Persib, ya, sampai ada berapa orang yang meninggal dunia setahun yang lalu. Kemudian mereka punya kebiasaan jahiliyah, yakni menguburkan bayi perempuan. Ya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya, ketika bayi-bayi itu ditanya atas dosa apa mereka dibunuh. Ya, mengapa mereka dibunuh? Enggak ada dosanya, mereka tidak berdosa. Cuma mereka khawatir nanti kalau anak-anak perempuan ini hidup di tengah-tengah mereka, ya, akan menjadi beban. Kalau laki-laki masih bisa diajak perang, masih bisa diajak kerja. Kalau perempuan menurut mereka akan membebani. Ini kebiasaan masyarakat jahiliyah. Kemudian mereka punya kebiasaan mabuk-mabukan dan berjudi. Yang namanya khamr ini tidak lepas dari masyarakat jahiliyah. Minum khamr ini seperti kalau kita minum, ya, es jeruk. Ya, mereka sering sekali minum khamr. Setiap kali ada acara ada khamrnya. Di rumah minum khamr. Ini kebiasaan mereka. Ya. Walaupun ada kebaikannya khamr ini. Kata para ulama, kenapa dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa pada khamr itu ada manafi', ada kemanfaatan bagi manusia. Ternyata masyarakat Arab jahiliyah ini kalau mereka mabuk, mereka suka berderma. Ya, mereka lagi mabuk, kemudian ada yang meminta pertolongan, ada yang meminta bantuan, mereka langsung berikan uang. Ya, ini kebaikannya, tapi kerusakannya lebih besar. Kemudian kebiasaan masyarakat jahiliyah ini wanita-wanitanya suka bersolek, menampakkan kecantikan, menampakkan keindahan tubuhnya, ya, di hadapan pria-pria, kaum pria untuk menggoda. Makanya dalam Al-Qur'an wanita muslimah dilarang, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Janganlah kalian berhias seperti wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Mereka menampakkan kecantikannya bukan kepada mahramnya, bukan kepada suaminya, tapi kepada kaum pria untuk menggoda. Ini kebiasaan masyarakat jahiliyah. Kemudian ada juga kebiasaan mereka, yakni perzinahan. Perzinahan ini juga merebak di tengah-tengah mereka. Bahkan nanti ada, ya, dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, ada beberapa format pernikahan. Salah satu pernikahan di masa jahiliyah adalah satu orang wanita dalam satu malam dia melayani beberapa orang pria. Ya, nah nanti diundi siapa bapaknya. Ini termasuk kebiasaan masyarakat jahiliyah, keburukan-keburukan yang terjadi di tengah mereka. Nah, kita bisa lihat bagaimana bobroknya moral masyarakat jahiliyah dan bagaimana Rasulullah SAW bisa mengubah itu semua menjadi suatu masyarakat yang dipenuhi dengan akhlak yang mulia, masyarakat yang bertauhid, dan tentunya ini tidak lepas dari, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka punya
kebaikan Bapak dan Ibu. Di antara kebaikan yang menonjol dari masyarakat jahiliyah, mereka sangat membenci kedustaan. Ya, jadi kedustaan di tengah-tengah mereka inilah suatu perkara yang sangat hina dina. Kalau seseorang itu punya kemuliaan, dia tidak akan mau berdusta, tidak akan mau berbohong. Makanya nanti kita akan sampai pada fragmen di mana salah seorang tokoh Quraisy, yakni Abu Sufyan, berada di hadapan Heraklius, Kaisar Romawi. Kemudian dia diinterview oleh Kaisar Romawi tentang Rasulullah. Ya, dia sebenarnya bisa berdusta, tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena menganggap dusta ini adalah perkara yang hina. Jadi masyarakat jahiliyah sangat menjunjung tinggi kejujuran. Ya, makanya Nabi SAW itu sebelumnya itu diulu-ulukan dengan satu sifat, al-amin, yang amanah, yang sangat berpegang teguh pada kejujuran. Mereka sangat menghargai itu. Kemudian mereka menghormati tamu. Kebiasaan bangsa Arab kalau ada orang datang, tamu ini maksudnya adalah orang dari luar kota, bukan tamu dalam artian seperti yang kita pahami. Jadi kalau Bapak dan Ibu baca hadis-hadis tentang keutamaan memuliakan tamu, seperti Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Yang dimaksud tamu ini adalah orang yang datang dari jauh, dari luar kota, dia melakukan safar. Kalau sekedar berkunjung antar tetangga, ini pada hakikatnya bukan tamu. Ya. Nah, mereka ketika ada orang datang dari jauh, ya mereka muliakan, mereka sembelihkan kambing, mereka hidangkan makanan yang terbaik bagi tamu mereka. Dan sampai sekarang ini masih menjadi kebiasaan bangsa Arab sampai sekarang. Kebiasaan jahiliyah yang masih mereka pertahankan dan ditetapkan dalam Islam bahwa ini adalah sebuah akhlak yang mulia. Ya, kita pernah datang dulu Pak waktu di Yaman berkunjung ke suatu kampung, ya, waktu itu saya ikut guru saya untuk berdakwah di sana, diundang makan, mereka langsung sembelihkan 1 ekor kambing. Dan cepat sekali mereka itu nyembelih, langsung dibeleh, langsung dikupasi, kulitnya langsung dimasak, langsung terhidang. Nasi kambing. Kalau kita kalau ada tamu dihidangkan apa Pak? Lote. Lote apa nasi pecel. Mereka seperti itu, ya, memuliakan tamu. Bahkan saya pernah dengar orang Sudan itu, ya, pernah kedatangan tamu, kemudian dia ngomong ke tetangganya yang punya warung, ya, saya ngutang dulu deh, ya, ini ada tamu mau saya jamu. Terus apa kata si yang punya warung? Oh kalau gitu kamu utangnya separuh saja, separuh biar saya dapat pahala memuliakan tamu, luar biasa. Ya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah, falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Kemudian mereka punya kebiasaan sabar dan kuat. Ya, orang-orang Arab tuh mereka lihat daerahnya kemarin sudah kita paparkan, gurun pasir. Ya, airnya tuh sedikit, tapi mereka bisa survive. Mereka bisa survive. Nabi SAW tuh berbulan-bulan hidup hanya makan kurma dan air saja. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, apa yang terhidang di rumahnya Nabi SAW, beliau menjawab aswadan, hanya kurma dan air saja selama berbulan-bulan bisa survive. Ya, coba kita nggak ada nasi misalnya, orang Indonesia kalau nggak makan nasi itu belum makan ya. Ya, mereka bisa survive. Makanya ketika ada cerita ya, Raja Faisal, kerajaan Saudi Arabia itu pernah melakukan blokade. Dia nggak mau ngirim minyak ke Amerika, sehingga kacau Amerika. Lalu datang pejabat Amerika mengatakan, hati-hati loh Raja, nanti kami putuskan hubungan ekonomi dengan kerajaan Arab Saudi. Maka kata Faisal, gampang aja, kami ini udah bertahun-tahun biasa makan kurma sama air saja, putusin aja, ya putusin saja, ya nggak khawatir ya, karena mereka memang terbiasa untuk sabar dan kuat. Kemudian mereka punya sifat pemberani. Ya, orang-orang Arab ini pemberani. Makanya sering perang. Ya kalau penakut kan ya damai-damai aja ya. Tapi mereka sering perang, pemberani, menunjukkan keberanian mereka. Ya nggak takut kehilangan nyawa di medan pertempuran. Oleh karena itulah salah satu hikmahnya Nabi itu diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab. Ya setelah itu terjadi apa? Perluasan wilayah Islam. Al-Futuhat.
pembukaan negeri-negeri. Persia berhasil dikuasai, Romawi berhasil dikuasai, sampai Spanyol berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ya, ini tidak lain dan tidak bukan karena pengaruh keberanian bangsa Arab. Beraninya mereka, ya, apalagi mereka berada di bawah perlindungan atau di bawah naungan kalimat tauhid, maka lebih semakin berani untuk berjuang. Kemudian mereka menepati janji. Ini kebiasaan bangsa Arab dulu, ya. Kebiasaan bangsa Arab dulu, mereka sangat menepati janji. Dikisahkan bahwa terjadi perselisihan antara Raja Persia dengan sebagian kelompok. Kemudian orang yang berselisih dengan Raja Persia ini, dia menitipkan keluarganya kepada sebagian kabilah Arab. Dia katakan, wahai saudaraku, ya, terjadi perselisihan antara aku dengan Raja Persia. Ya, tolong apabila Raja Persia menghendaki keluargaku, kalau dia ingin mengambil keluargaku, jangan kalian berikan. Maka betul-betul dijaga oleh orang-orang Arab ini, sehingga orang-orang Persia tidak kuasa untuk mengambil keluarga orang yang tadi memiliki konflik dengan Raja Persia. Saking mereka menepati janjinya. Dan juga mereka suka berderma dan juga masih melestarikan tradisi Nabi Ibrahim seperti haji dan umroh. Hanya saja haji dan umrohnya jahiliyah ini ada penyimpangannya. Ya, terkadang mereka tidak berpakaian ketika tawaf. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa jilbab atau hijab itu budaya bangsa Arab, ini keliru. Kenapa? Karena kebiasaan mereka juga membuka aurat. Tidaklah wanita itu tertutup auratnya melainkan setelah datangnya Islam. Bapak dan Ibu sering dengar, ya, ada orang melontarkan kerancuan. Ngapain pakai jilbab? Itu budaya Arab. Kita katakan bukan. Itu budaya Islam. Kenapa? Karena bangsa Arab jahiliyah mereka bahkan melakukan tawaf di Baitullah dalam keadaan tidak berpakaian. Ini budayanya Arab. Ya. Jilbab itu datang setelah datangnya Islam. Nah, inilah berapa keburukan dan kebaikan masyarakat Arab jahiliyah. Nah, sebelum Nabi SAW itu diutus menjadi Nabi, kira-kira seperti ini pembagian kekuasaan, peta kekuasaan di Jaziratul Arabiyah. Sudah kita jelaskan di bagian utara, ya, itu adalah bangsa kekuasaannya Romawi. Tapi orang-orang Romawi ini punya bemper. Bemper itu istilahnya penahan, dinding antara kerajaan mereka dengan orang-orang Arab. Jadi mereka punya orang Arab yang menjadi sekutu mereka. Mereka inilah Bani Ghassan. Ya, ini adalah bangsa Arab yang beragama Nasrani. Jadi Bani Ghassan ini adalah orang Arab, tapi dia sama agamanya dengan agama orang-orang Romawi, agamanya Nasrani. Ya, mereka inilah yang menjadi bempernya orang-orang Romawi di bagian utara Jaziratul Arabiyah. Kemudian di sebelah timur ada Bani Lakham. Bani Lakham ini bempernya bangsa Persia. Jadi bangsa Persia ini punya sekutu, ya, dari Bani Lakham. Bani Lakham ini penyembah berhala, tapi mereka berada di bawah kekuasaannya Persia. Kemudian ada Yamamah, daerah Yamamah yang berada di tengah, ya, Teluk Arab atau dekat Teluk Arab, ya, daerah Yamamah yang sekarang itu sekitar daerah Riyadh yang jadi ibu kotanya Saudi Arabia. Di sana ada Banu Hanifah. Banu Hanifah ini nanti dari Banu Hanifah ini muncul seorang nabi palsu yang bernama Musailimah Al-Kadzab. Ya. Kemudian di sebelah, sekarang kita ke arah barat, ya, ada kota Yathrib. Dulu namanya bukan Madinah, ya, Bapak dan Ibu, ya. Namanya bukan Madinah, tapi Yathrib. Ini nama Madinah sebelum Nabi SAW pindah. Nah, di sana ada dua suku yang besar yang tinggal di kota Madinah, ada suku Aus dan Khazraj. Dan juga di sana berdiam orang-orang Yahudi dari Bani Nadhir, Bani Quraidah. Nah, mereka tinggalnya di Yathrib, bagian utara kota Makkah. Kemudian kota Makkah, ya, di sana orang-orang Quraisy yang berkuasa. Kemudian tidak jauh dari kota Makkah ada kota Taif. Di sana ada Bani Thaqif. Nanti kalau kita dapati perang Hunain, setelah Nabi berhasil menaklukkan Makkah, terjadi perang Hunain. Perang Hunain itu melawan Bani Thaqif ini yang menguasai kota Taif. Kemudian di sana di Yaman ada Najran, ada komunitas Nasrani. Ini nanti yang berhubungan dengan peristiwa penyerangan pasukan gajah. Kenapa pasukan gajah itu ada di negeri Yaman? Padahal asal muasalnya mereka dari Ethiopia. Kasusnya Najran inilah yang membawa mereka
ya tragedi Najron yang membawa mereka pergi ke Yaman. Baru kemudian ada Son'a yang merupakan ibu kota negeri Yaman. Yang ini nanti dikuasai oleh Abrohah. Dan di kota Son'a inilah Abrohah membangun gereja yang sangat besar untuk menandingi Ka'bah. Nah sekarang kita masuk ke dalam kisah tragedi Najran. Ini Najran ya, Bapak dan Ibu, yang ada di bawah tulisan Jazirah Arab itu, Najran. Nah ini kalau di peta. Jadi Najran ini unik. Dia sebenarnya termasuk wilayah Yaman. Tapi sekarang ya diakuisisi oleh Saudi Arabia, masuk ke dalam wilayah Saudi Arabia. Coba Bapak dan Ibu lihat petanya. Kan kayak ada segitiga masuk ke dalam ya. Harusnya kan seperti ini ya. Tapi coba lihat, ada yang masuk ke dalam. Aslinya apa? Aslinya Najran ini wilayah Yaman. Tapi dia bergabung dengan Saudi Arabia. Nah, dahulu sebelum lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di Najran ini ada komunitas Arab yang beragama Nasrani. Tapi Nasrani yang masih lurus. Yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala ini satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan menganggap Nabi Isa alaihissalam dan juga Maryam alaihissalam ini adalah ya manusia biasa. Nabi Isa adalah nabi, Maryam adalah seorang wanita salehah. Mereka tidak menyekutukan Allah. Nah, kemudian ketika itu ada seorang raja yang zalim bernama Yusuf Dzunnuwas. Ya, atau bahasa mereka Yosef ya. Yosef Dzunnuwas, orang Yahudi dia. Nah, dia tidak suka dengan komunitas Nasrani ini. Kemudian dia pun membunuhi ya orang-orang Nasrani yang berada di Najran dengan cara menggali parit yang besar, kemudian dinyalakan api, lalu orang-orang Nasrani itu diperintahkan untuk masuk ke dalam kobaran api tadi. Inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kata Allah Subhanahu wa taala, binasalah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Ya, idhum 'alaiha qu'ud, ketika itu mereka duduk di sekitar parit tersebut. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sambil menyaksikan apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Disuruh masuk mereka. Kalau tidak ingin keluar dari agama Nasrani, mereka dimasukkan ke dalam api. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman ini. Unduru barakallahu fikum, Allah menyebut mereka sebagai orang yang beriman. Berarti Nasraninya Nasrani garis lurus. Ya, yang menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah nabi, bukan anak Allah, bukan anak Tuhan. Dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya, tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman kecuali karena orang-orang yang beriman ini mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Buruj. Maka ketika mendengar ya ada sekelompok Nasrani, walaupun itu mungkin berbeda akidahnya, tapi mereka tetap berada di bawah bendera yang sama, bendera Nasrani. Ya, ada di antara orang Najran ini yang kabur ke utara. Tadi utara apa? Ke Romawi, menuju Romawi. Romawi agamanya juga Nasrani. Dia melaporkan tindakan Dzunnuwas tadi kepada orang-orang Nasrani. Maka Kaisar Romawi tidak tinggal diam. Dia tentu bertindak. Tidak tinggal diam dengan laporan yang sampai kepadanya tentang perlakuan Raja Yahudi kepada masyarakat Nasrani di Najran. Tapi dia juga tidak kuasa. Lihat, Najran ini di bagian selatan. Romawi itu bagian utara, jauh sekali. Ya, dan Romawi itu, orang-orang Romawi sangat takut dengan yang namanya gurun pasir. Makanya Jazirah Arabia itu, Bapak dan Ibu, aman dari ya serangan bangsa Romawi. Kenapa? Karena sejarah membuktikan berkali-kali
Orang Romawi berusaha menguasai Jazirah Arabia. Mereka menyebutnya Felix Arabica, ya. Mereka berusaha menguasai Jaziratul Arabia tapi nggak bisa. Kenapa? Karena banyak pasukan mereka yang mati di tengah perjalanan karena cuaca yang sangat ekstrim. Jadi bangsa Romawi itu nggak pernah mereka masuk ke jantungnya Jaziratul Arabia, itu nggak pernah. Maka bangsa Romawi, wah khawatir dia. Kita harus bantu saudara kita, tapi kita nggak bisa ke sana. Gimana caranya? Akhirnya Kaisar Romawi pun mengirim ya surat kepada sekutunya, sesama kerajaan yang beragama Nasrani, yaitu kerajaan Habasyah, yang sekarang kita kenal dengan nama Ethiopia. Kalau Bapak dan Ibu mendengar kata Ethiopia, yang terngiang-ngiang apa? Kelaparan ya. Saya itu sampai ingat waktu masih kecil dulu dipanggil bapak saya Ethiopia. Karena kurus sekali. Kamu kalau nggak makan nanti seperti orang Ethiopia. Karena tiap hari di dunia dalam berita itu ada gambarnya Ethiopia gitu ya. Ethiopia. Tapi dulu Ethiopia ini kerajaan yang sangat besar. Ya. Mereka punya wilayah yang luar biasa, bahkan bisa mengirimkan pasukan mereka ke Yaman. Nah, ini kerajaan Habasyah. Ya, kalau dalam sejarawan barat menyebutnya Aksum, kerajaannya Aksum. Sekarang dia terletak di Ethiopia dan Eritrea. Sampai sekarang agama mayoritas di negara tersebut adalah Kristen Ortodoks. Ini dari zaman dahulu. Walaupun katanya sekarang presidennya namanya Ahmad, seorang muslim katanya. Wallahu taala alam. Ya, presidennya katanya seorang muslim namanya Ahmad. Nah, dulu kerajaan Ethiopia atau kerajaan Habasyah ini dikuasai atau dipimpin oleh seorang yang bergelar Najasyi. Jadi perlu kita ketahui, Najasyi itu bukan nama, tapi gelar. Sama seperti Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, tapi gelar. Gelar bagi penguasa mana? Mesir. Sama juga dengan Kaisar. Kaisar bukan nama, tapi gelar bagi penguasa Romawi. Dan sama juga dengan Kisra. Kisra adalah gelar bagi penguasa Persia. Jadi Najasyi ini adalah gelar. Orang barat, sejarawan barat menyebutnya Negus. Negus. Nah, ini agama mereka. Kayak orang umroh ya. Ini mereka melakukan misa ini ya. Jadi pakaiannya, jadi Bapak dan Ibu kalau kita mempelajari agama-agama Kristen itu punya banyak cabang. Ada Kristen Ortodoks, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Ya. Ini Bapak dan Ibu harus bisa bedakan. Ya, kalau di Timur Tengah, di Mesir, di Suriah, di Lebanon, demikian juga di Ethiopia dan di negara-negara Balkan, Serbia, ya, mantan-mantan Yugoslavia, kemudian juga Rusia, Yunani, ini Kristennya nggak sama dengan Kristen di Indonesia. Mereka Kristennya Suriah, Kristen Ortodoks. Kristennya Kristen Ortodoks. Nah, pecahannya ada yang namanya Katolik Roma. Nah, ini banyak. Di Indonesia banyak Katolik Roma. Ya, mereka terpusat di Roma. Yang di Jawa ini pusatnya di Roma. Semuanya kembali ke Roma. Pemimpinnya namanya Paus. Ya, Paus. Ini Katolik. Nah, kemudian ada yang namanya Protestan. Protestan ini orang-orang yang protes kepada agama Katolik. Ya, ada namanya pendeta Martin Luther King. Dia nggak setuju dengan kebijakan gereja Katolik, kemudian dia bikin. Ya, nah di Indonesia ini juga banyak. Ya, Kristen yang tidak bergabung dengan gereja Katolik itu bisa dipastikan Protestan. Mereka Protestan. Dan banyak sekali mereka ini kalau bangun gereja itu nggak bisa seperti kita. Kita itu bisa sholat dimanapun. Ya, mau di misalnya yang bangun misalnya ormas apa yang bangun masjid, kita bisa sholat di sana nggak jadi masalah. Kalau mereka nggak bisa. Kalau kebaktian harus ke gerejanya. Nah, Ethiopia ini mereka punya agama Kristen Ortodoks, ya, dan ajaran agamanya itu masih mirip, ya. Mereka ada peribadatan seperti sholat juga. Ya, kalau di Indonesia ada sedikit penganut mereka. Nah, ini pertinggalan mereka, gereja mereka. Nah, waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung wafatnya beliau, sebelum beliau wafat, itu istri-istri beliau yang pernah hijrah ke negeri Habasyah bercerita tentang apa yang mereka lihat di negeri Habasyah. Ya, mereka diantaranya Ummu Habibah, ya, beliau menyebutkan bahwa di
Ethiopia itu ada gereja namanya Gereja Maria. Ya, disebut dalam hadis itu Sahih Bukhari. Ya, namanya itu Maria. Nah, ini buktinya ada. Yang bagian atas itu Bapak dan Ibu. Itu namanya Gereja Maria. Nah, ini dia. Saint Mary. Ya, gereja Saint Mary. Saint Mary Church kalau bahasa Inggrisnya. Zaman Nabi sudah ada ini. Ketika para sahabat hijrah, mereka lihat ada gereja namanya Maria. Kemudian apa? Di dalamnya banyak gambar-gambar. Ini memang kebiasaannya orang-orang Nasrani. Jangan kita tiru ya. Ya, di gereja-gereja mereka banyak sekali ornamen-ornamen, mozaik-mozaik yang menggambarkan orang-orang suci mereka. Ada patung-patung. Ya. Nah, mereka ini punya kebiasaan, ulaika idza kana fihim rajul saleh, banau ala qabrihi masjidan. Kebiasaan mereka ini kata Nabi SAW, kalau ada orang yang soleh meninggal di tengah-tengah mereka, maka mereka membangunkan tempat ibadah di kuburan orang soleh tadi. Makanya kalau ibu lihat, bapak dan ibu lihat, banyak nama gereja itu diberi nama Santo. Santo itu orang suci. Ya, Santo Fulan, Santo Fulan, Santo Fulan. Ini asalnya ada orang soleh meninggal dunia, kemudian diabadikan menjadi gereja. Mereka beribadah di sana. Ya, tsumma sawwaru tilka suwar, kemudian mereka membangun gambar-gambar, membuat patung-patung untuk menghormati figur yang meninggal tadi. Ulaika syirarul halqi indallahi yaumil qiyamah. Mereka inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini kebiasaan mereka, termasuk kebiasaan yang terjadi di kalangan orang-orang Habasyah. Nah, setelah mendengar permintaan dari Raja Romawi agar pasukan Habasyah dikirimkan untuk menumpas kezaliman Dzunnuwas, maka Najasyi mengirimkan pasukan, bahkan dia mengirimkan 2 panglima terbaiknya. Yang pertama bernama Aryad, yang kedua yang bernama Abrohah. Ini adalah 2 panglima yang dikirimkan oleh Najasyi untuk menumpas ya Raja Dzunnuwas, kezaliman Raja Dzunnuwas. Dan mereka berhasil. Ya, Raja Dzunnuwas akhirnya berhasil mereka taklukkan, bahkan mereka bunuh. Sehingga Yaman pun masuk menjadi wilayah Habasyah. Inilah sebabnya mengapa ya pasukan gajah itu berada di Yaman. Jadi mereka bukan asli berasal dari Yaman Bapak dan Ibu, tapi berasal dari negeri Habasyah yang kemudian ditugaskan oleh raja mereka untuk menumpas raja yang zalim. Lalu mereka pun berkuasa di negeri Yaman. Dan ada sebagian dibuat ya orang-orang bikin film ketika menggambarkan pasukannya Abrohah, mereka gambarkan seperti pasukan pasukan tribal, artinya pasukan suku-suku pedalaman Afrika. Jadi cuma pakai daun-daun ya. Nah, ini orang nggak ngerti sejarah. Ethiopia itu kerajaan Nasrani, kerajaan modern mereka. Ya, jadi pakaiannya itu ya mungkin lebih bagus daripada orang Arab. Karena mereka sudah lama menjadi kerajaan. Dan mereka berbudaya, beragama Nasrani. Ada film produksi Iran, saya cuma lihat cuplikannya di YouTube. Ya, digambarkan Abroha tuh kayak orang Papua. Jadi pakai bulu-bulu, pakaiannya juga nggak sempurna. Ini penggambaran yang keliru. Ya, penggambaran yang keliru. Ethiopia itu negara maju. Ya, bahkan di abad 20 ini Ethiopia itu berhasil mengalahkan pasukan Italia. Jadi orang Italia ketika ingin menjajah Ethiopia kaget. Kenapa? Karena Ethiopia ini punya senjata lengkap. Sama, setara dengan mereka. Kalah mereka akhirnya orang-orang Ethiopia. Orang-orang Italia. Jadi keliru. Kalau gambarannya digambarkan bahwa pasukan Habasyah ini seperti orang-orang pedalaman, orang-orang yang tertinggal, ini keliru. Mereka sangat modern ketika itu untuk ukuran saat itu. Nah, kemudian inilah salahnya Raja Ethiopia. Dia mengirim 2 panglima. Daerah yang dikuasai cuma 1. Apa yang akan terjadi kalau ada 1 wilayah kemudian ada 2 orang? Mesti akan berebut kekuasaan. Negaranya cuma 1 Indonesia, calon presidennya 2. Mesti akan rebutan kekuasaan. Maka inilah yang terjadi dengan Aryad dan Abroha. Mereka berebut kekuasaan. Nah, mereka sampai berebut kekuasaan.
Tapi cerdasnya Aryad dan Abroha, mereka tidak mau melibatkan pasukan yang ada di bawahnya. Ini urusan antara kita berdua. Jangan libatkan rakyat, jangan libatkan pasukan. Pasukan kita jangan dilibatkan. Pemimpin yang cerdas. Kalau pemimpin zaman sekarang, mereka berusaha. Yang bawah berkelahi, mereka tenang-tenang di atas. Ya enggak? Ya. Kita lihat sekarang, dulu orang berkelahi saling kecam. Ya, habis perang ya sudah, dua-duanya duduk tenang. Rakyatnya udah benci-bencian, udah putus hubungan kekeluargaan, ya enggak? Ya enggak? Ya, seperti itu. Kalau mereka enggak, mereka berpikir, ini gimana caranya agar yang bawah enggak usah konflik, cukup kita saja yang konflik. Akhirnya apa? Aryad dan Abroha memutuskan untuk duel. Ya sudah, kita perang tanding, yang menang jadi penguasa Yaman. Masya Allah. Akhirnya duel, ternyata Abroha kalah. Ketika itu Aryad berhasil membelah hidungnya Abroha. Makanya dia dikenal sebagai Abroha al-Ashram. Abroha yang hidungnya terbelah. Hanya saja ketika itu, ya, salah seorang asisten atau budaknya Abroha, orang loyal yang sangat loyal kepada Abroha, namanya Ataudah, dia nggak bisa menahan diri melihat tuannya jatuh, ya, akhirnya dia pun menombak Aryad sehingga Aryad pun terbunuh. Ya, tapi Abroha nggak memerintahkan, cuma loyalisnya begitu melihat tuannya ini dalam keadaan terjepit, dia langsung ikut campur. Ya sudah, terjadi kematian di sana. Artinya Aryad mati. Mau tidak mau pemimpin yang tersisa tinggal siapa? Abroha. Maka Abroha pun mengangkat dirinya menjadi gubernur jenderal Yaman. Dia menjadi penguasa Yaman. Inilah asal muasalnya kenapa Abroha bisa berkuasa di negeri Yaman. Jadi bukan asli sana, pendatang. Ya. Nah, Raja Najasyi mendengar perebutan kekuasaan ini, Raja Najasyi ya nggak ridho. Loh, kalian berdua itu tugasnya hanya untuk ini, kenapa kok saling berkelahi? Maka kemudian Raja Najasyi ya menulis surat kepada Abroha, ya, dia berjanji dan bersumpah akan menginjak negeri Yaman dan menginjak ubun-ubunnya Abroha. Ya, untuk bersikap tegas. Maka Abroha takut. Waduh, ini gawat. Akhirnya apa? Abroha ini pintar orangnya. Dia tahu bahwa Raja Najasyi ini adalah seorang yang sangat religius. Ya, sangat religius. Akhirnya dia mengirimkan tanah Yaman, kemudian dia potong rambut ubun-ubunnya, dia kirim kepada Raja Najasyi. Wahai Raja Najasyi, ini tanah Yaman dan ini ubun-ubun saya. Nggak perlu panjenengan datang ke Yaman, injak ini saja katanya. Dan saya akan bangunkan bagi engkau sebuah gereja. Ingat tadi, ini cerdasnya orang. Kita bisa lihat kecerdasannya Abroha. Ya, kita tuh kalau mau bikin orang ridho, kita lihat dia tuh sukanya apa. Ya, misalnya jenengan mau melobi, ya, ini ilmu melobi ya. Kita lihat ini orang sukanya apa. Kalau misalnya sukanya itu misalnya mie godok, pas bertamu kita bawa mie godok, seneng. Wah, kamu tahu selera saya. Ya, dan itu terkadang dijadikan oleh orang-orang politikus itu untuk membidik kaum muslimin. Caranya apa? Lihat kaum muslimin itu sukanya apa. Makanya dulu kalau misalnya ada pilkada, ya sebagian calon-calon yang berasal dari agama lain, Nasrani, dia akan berangkatkan takbir masjid umroh, ya. Dia kasih apa sih yang disukai oleh orang Islam, dia beri, ya. Tujuannya agar apa? Agar orang siapa? Oh, orang ini sayang sama kaum muslimin, mencuri hatinya. Maka Abroha pun tahu bagaimana cara merebut simpatik dari Raja Najasyi. Untuk merebut hati dari Najasyi, maka Abroha mengirimkan surat mengatakan bahwa dia akan membangun sebuah gereja yang indah untuk menghormati sang raja. Ya, yang kata dia, saya akan bangunkan sebuah gereja yang belum ada tandingannya. Maka kemudian mulailah An-Najasyi atau Abroha memulai proyek pembangunan sebuah gereja di tengah-tengah kota Son'a. Nah, gereja ini setelah dibangun, dia diberi nama dengan nama Al-Qulaish. Al-Qulaish. Ya, para ulama sejarawan Islam menyebutkan, ya di antaranya Ibnu Katsir. Ini apa yang saya sebutkan ini, Bapak dan Ibu bisa rujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surat Al-Fil.
Baca di surat Al-Fil itu tafsirannya, ini kisahnya diutarakan oleh beliau. Nah kemudian kenapa disebut Al-Qulais? Kata Imam Ibnu Katsir bahwa Qulais itu dari kata Qolansuah. Qolansuah itu dalam bahasa Arab artinya peci, tutup kepala ini. Jadi dia disebut Qulais karena saking megahnya, saking tingginya, orang ketika ingin melihat kepada bagian atas, kepada puncak gereja tersebut, mau tidak mau Qolansuahnya atau pecinya ini akan jatuh. Karena saking megahnya gereja tersebut, akan jatuh dia. Makanya disebut Qulais. Artinya apa? Qolansuahnya jatuh. Karena apa? Melihat megahnya gereja tersebut. Namun kalau saya lihat referensi yang lain dari sisi orang-orang Barat, Qulais itu kemungkinan besarnya diambil dari kata eklesia. Eklesia ini bahasa Greek, bahasa kuno. Jadi Injil itu ketika diturunkan dengan bahasa Suryani. Bahasa Suryani ini mirip dengan bahasa Ibrani. Tapi ketika disebarluaskan, dia diterjemahkan dalam bahasa Latin. Ya, karena disebarkan di tengah-tengah bangsa Romawi. Ya, nah mereka dulu kalau mereka bilang gereja itu keneseh. Kalau orang Arab bilangnya kanisah. Makanya parlemen Israel itu namanya Knesset. Knesset itu artinya tempat berkumpul. Coba Bapak dan Ibu lihat, parlemen Israel namanya Knesset. Ini dari kata kenisah, artinya tempat berkumpul. Nah, diterjemahkan dalam bahasa Yunani menjadi eklesia. Eklesia artinya tempat berkumpul. Entah itu tempat berkumpul untuk beribadah, tempat berkumpul untuk menyembah Tuhan, itu namanya eklesia. Sehingga gereja dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Greek itu disebut sebagai eklesia. Diambil oleh orang-orang Ethiopia tadi, ya, mereka menyebut gerejanya juga sebagai eklesia. Dalam lidah Arab disebut Qulais. Dekat enggak? Eklesia, Qulais. Wallahu taala alam. Ini asal muasal penyebutan Al-Qulais. Nah, kemudian dia mengumpulkan banyak ornamen-ornamen, dan di Yaman dulu ada namanya kerajaan Bilqis ya. Itu dijarah oleh orang-orang Ethiopia, diambil batu-batu pualamnya, diambil untuk dijadikan penghias gereja mereka. Nah, namun kemudian ini reruntuhannya ini. Sekarang jadi tempat sampah. Ya, saya udah pernah ke sini. Ini di pusat kota Son'a. Jadi Son'a itu ada dua bagian, ada Son'a Qadimah, ada Son'a Jadidah. Son'a Jadidah ini kota modernnya. Ada Son'a Qadimah, itu kota tua sekali. Nah, di tengah-tengahnya ada reruntuhan gereja Qulais. Disinilah katanya yang dulu menjadi gereja Qulais. Bapak Ibu lihat, sampah berserakan di sana. Kelewatan memang orang Arab ini. Orang Yaman ini kelewatan. Situs bersejarah jadi tempat buang sampah ini. Nah, kemudian dia mengumumkan kepada orang Arab, kalian jangan lagi haji ke Ka'bah, hajinya ke sini nanti. Ya, ke gereja, saya sudah bangun gereja ini untuk menghormati Najasyi. Tapi orang-orang Arab marah, tersinggung mereka. Baitullah itu sangat agung di tengah-tengah mereka. Maka ada yang usil, ya, dia buang kotoran, kemudian kotorannya dilumurkan di dinding-dinding gereja. Bahkan dalam riwayat yang lain, mereka tega membakar gereja tersebut sampai habis. Inilah yang menyebabkan Abrahah sangat murka dan ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, sehingga dia pun mengirimkan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Bagaimana kisahnya? Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.